ya silahkan istirahat, tapi jangan berhenti. Karena kalau kamu istirahat, ada kalanya kamu akan lanjut lagi dong sampai ke tujuan. Tapi kalau kamu berhenti, kamu kan gak bakal nyampe sana. Kamu pikir kamu apa? Nah, buat kalian juga yang ngerasa terlambat, ingat ini, gak ada kata terlambat berapapun umur kamu. Mau itu 30, 35, 25, gak ada kata terlambat. Apalagi untuk belajar. Untuk memulai sesuatu gak ada kata terlambat. Hai guys, welcome back to my channel. Akhirnya setelah beberapa waktu aku belum upload video, sekarang aku upload video kembali teman-teman. Ya, jadi buat kalian yang udah nanyain kapan sih upload video lagi? Nah, sekarang aku upload video lagi. Ya, selamat malam semuanya, selamat pagi mungkin ini kalian, selamat sore, selamat apa lagi? Selamat siang ya. Nah, kita akan bahas apa sih teman-teman? Sekarang kita akan ngebahas tentang insecurity ya, insecure. Terus bahas tentang ini juga teman-teman. Kayaknya udah terlanjur deh, gak usah dilanjutin. Nah, siapa yang sering kayak gitu? Nah, pertama-tama kita akan ngebahas tentang insecure dulu. Jadi buat kalian yang belum tahu tentang insecure itu apa, ya walaupun sebenarnya pasti udah pada banyak banget yang tahu gitu ya. Insecure itu apa sih? Insecure itu keadaan ketika kita merasa cemas, gelisah, terus ngebandingin diri kita dengan orang lain karena tidak percaya dengan diri kita sendiri. Ya, sehingga contohnya kayak gini. Ah, kayaknya gak usah dilanjutin lagi deh. Udah terlanjur. Ngapain dilanjutin? Kayak gitu. Karena apa? Karena ngelihat teman udah pada sukses duluan. Karena ngelihat teman udah pada di titik A, titik B, sedangkan kita belum mencapai titik tersebut. Sehingga kita insecure, lagi bertahap, berproses juga kayak, ah ngapain teman-teman sebaya aku udah pada berhasil, udah pada punya perusahaan, contohnya udah pada punya usaha sendiri dan lain sebagainya. Nah, jadi video kali ini akan sangat relate dengan kalian yang sedang berada di posisi ini. Jadi tonton sampai habis teman-teman. Langsung aja kita bahas. Teman-teman, pernah gak sih kalian ngerasa kayak gini? Kayaknya gue gak punya bakat apa-apa deh. Kok orang lain pada punya bakat? Kok orang lain pada jago ngelukis contohnya? Kok orang lain pada jago masak? Kok orang lain pada jago debat? Public speakingnya bagus? Kok orang lain pada jago banget ngitungnya dan lain sebagainya? Kok gue kayak gini ya? Berarti gue hidup tanpa bakat dong? Berarti gue gak punya bakat dong? Nah, ini adalah pikiran awal mula ketika kita akan insecure. Titik mula kita akan insecure adalah dari pikiran kita sendiri, teman-teman. Sebenarnya semua orang itu punya bakatnya masing-masing. Ini menurut aku ya, karena menurut aku gak ada orang yang bodoh, gak ada orang yang gak punya bakat. Terus apa sih yang bedain? Yang bedain adalah dari beberapa yang aku cermati, ya ini dari yang aku cermati, ada orang yang terkendala dari segi finansialnya. Karena seperti yang kita tahu ya, mau les aja gitu ya, butuh uang. Mau kuliah, mau sekolah itu butuh uang. Ya walaupun emang ada beasiswa ya teman-teman. Tapi kan ya gak semua orang dapat juga gitu. Nah terus kedua nih, ada orang yang udah bisa nih dari finansialnya contohnya. Tapi dia tuh gak mau untuk belajar. Sehingga apa? Sehingga ya dia tuh kayak gak punya bakat gitu. Jadi untuk bisa sesuatu itu memang harus pakai uang. Tapi tekad yang tinggi juga harus punya. Karena dari finansial udah ada, tapi kemauan kita untuk belajar itu gak ada ya, kita tuh akan ngerasa gak ada bakat. Karena apa? Karena kita gak nyari bakat kita, cari bakat lo. Bahkan beberapa dari kita, bahkan mungkin aku sendiri gitu ya, aku suka A, suka B, suka C, suka D. Yang akhirnya kayaknya aku gak punya bakat deh di antara semua ini, karena yang aku bisa tuh nanggung. Yaitu karena salah apa? Karena salah saya sendiri. Serakah. Harusnya kan satu per satu, jangan mau langsung diambil semuanya. Ya, contohnya aku mau jago di bahasa Inggris. Berarti kan ya udah aku perdalam aja bahasa Inggris dulu. Jangan langsung aku mempelajari hal lain juga. Supaya apa? Supaya enggak terpecah fokusnya, terpecah gitu. Supaya enggak terpecah fokusnya. Supaya kita tuh fokus, konsisten, dan kalau udah lumayan bisa nih, udah lumayan jago, baru deh ke hal lainnya. Jangan kita kayak belum bisa bahasa Inggris, mau langsung belajar bahasa yang lain. Kan nanti otak kita tuh kayak kecampur-campur, ya, mau langsung belajar 4 bahasa gitu. Kan ya mikir aja deh, kecuali kamu bener-bener emang sejago itu. Jangan serakah. Karena biasanya orang yang serakah itu ujung-ujungnya gak dapet apapun. Contoh nih, contoh. Ada orang yang punya pasangan, terus dia tuh suka sama pasangannya, tapi dia juga suka sama pasangan yang lain. Maksudnya bukan pasangan lain, orang lain gitu.
Nah, terus ketahuan deh kalau si dia ini selingkuh. Ujung-ujungnya apa? Gak dapat dua-duanya. Kenapa ya? Karena siapa sih yang mau gitu ya? Ujung-ujungnya apa? Gak dapat dua-duanya. Karena serakah. Ya dari contoh kecil itu aja. Harusnya kita paham kalau kita serakah itu ujung-ujungnya gak bakal dapat apa-apa. Seperti yang aku tadi bilang ya, insecure itu perasaan kita tidak percaya dengan diri kita sendiri. Ngebandingin diri kita dengan mungkin teman sebaya kita gitu ya, udah ada yang dapat A, B, sedangkan kita belum dapat. Contohnya, kalau kita terus-menerus membandingkan diri kita dengan teman sebaya kita, sampai kapanpun kita gak akan pernah sukses. Karena apa? Ya mau gimana pun juga di atas langit itu masih ada langit. Kalaupun kamu udah bisa di titik yang sama dengan teman sebaya kamu, ternyata masih ada orang lain juga teman sebaya kamu di negara lain contohnya yang udah jadi the queen baby gitu ya. Ada yang punya usaha sendiri yang luar biasa sukses. Tapi apakah aku insecure? Ya kadang aku mikir ya, kok bisa ya mereka kayak gitu? Tapi kan berarti proses mereka juga pasti lebih banyak dari aku gitu ya. Pasti proses mereka tuh lebih panjang, lebih keras juga. Jadi proses setiap orang itu berbeda-beda. Bahasanya apa ya? Kalau kita pengen sesuatu, jalannya itu banyak. Banyak jalan menuju Roma. Bukan berarti teman kita udah sukses nih, udah punya bisnis contohnya. Terus kita juga pengen punya bisnis yang suksesnya itu ya setara lah sama dia. Bukan berarti kita harus menempuh proses yang sama. Bukan berarti kita harus menempuh jalan bisnis yang sama. Iya kan? Bukan berarti kita harus memiliki bisnis yang sama. Untuk mendapatkan uang 1 miliar pertama, bukan berarti jalan kita tuh sama. Ada yang jadi dari content creator gitu ya, ada yang jualan, ada yang apa ya, bikin novel dan lain sebagainya. Beda-beda kan? Ujungnya apa? Untuk dapat duit, contohnya kayak gitu. Jadi ya beberapa hari yang lalu sebenarnya aku juga kayak gimana ya? Kalau sebelum bikin video tuh aku selalu dibikin kayak gini loh rasanya bener-bener insecure, gini loh rasanya gimana kamu harus benar bangkit dari rasa insecure kamu itu supaya apa yang kamu sampaikan itu nggak cuma omong kosong, nggak cuma kayak ya udah gitu ya lihat dari internet ternyata insecure itu kayak gini, contohnya kayak gini, cara mengatasinya itu kayak gini. Jadi ya dari beberapa waktu yang lalu aku tuh pernah dinasehatin ya aku down banget teman-teman. Intinya, kata dia tuh, kamu itu terlalu keras sama diri kamu sendiri. Kamu selalu pengen hasil dengan proses yang sama kayak orang lain, padahal proses dan hasil kamu itu bisa jadi memang harus berbeda. Supaya apa? Ya karena kehidupan orang itu kan beda-beda, mental orang itu berbeda-beda, pengetahuan orang itu beda-beda, sehingga untuk menempuh suatu hal, untuk mendapatkan suatu hal, berarti jalannya juga pasti berbeda. Pola pikir orang itu berbeda. Ya, seperti tadi aku bilang, banyak cara untuk mendapatkan suatu hal. Tapi ya, aku mau ngingetin lagi, kan udah ngomong kayak gini. Kalau kita mau mendapatkan suatu hal, usahakan usaha kita sesuai dengan aturan yang seharusnya. Jangan sampai kita kayak nyari jalan yang instan. Karena kesuksesan yang instan itu dinikmatinya juga pasti instan ya. Berbeda halnya dengan orang-orang yang sukses. Coba dilihatin. Orang-orang yang udah beneran sukses banget, banget, banget ya sampai wah itu kayaknya berapa turunan gitu ya. Proses mereka juga kan pasti panjang banget, nggak langsung kayak instan. Dan banyak juga kan yang ngedapetin kekayaan secara instan, mereka menikmatinya juga dengan waktu yang instan. Jadi it's okay. Ya, kadang insecure itu gini loh. Kita harus mendapatkan satu hal dalam 1 tahun tersebut. Nah, ini tuh merupakan apa ya? Hal yang bikin kita sakit. Pikiran kita sakit gimana caranya kita mendapatkan suatu hal dalam 1 tahun tersebut. Ya emang gak apa-apa ngerencanain, cuman kalau terlalu keras gitu ya, nantinya ketika kita nggak ngedapetin satu hal tersebut, kita kan overthinking, insecure, down, depresi, malah melakukan hal yang enggak. Nantinya kayak gitu. Jadi ya udah ngerencanain, lakuin, hasilnya ya terserah nanti ya, detachment gitu. Ya seperti halnya kayak afirmasi positif. Kita berafirmasi, ya terus udah lupain. Kita scripting, udah lupain. Karena yang banyak orang lain bilang ini tuh bullshit ya karena mereka nggak praktek detachment gitu ya. Kalau yang pelajari kayak gitu. Tapi kalau kita sambungin dengan agama kita, bisa dikatakan kalau berserah diri lah gitu. Setelah kita melakukan usaha, terus berserah diri, ya tawakal gitu lah ya. Kalau mau disambungin dengan ajaran agama kita, ya sama aja sih sebenarnya. Detachment, berserah diri. Ya intinya kita udah usaha, urusan berhasil enggaknya ya itu urusan Tuhan. Itu loh, Lin. Itu urusan Tuhan. Jadi ya kita fokus berproses aja. Karena kadang, pernah gak sih kalian
Mikir dalam proses, ternyata harusnya aku lebih mencintai proses aku deh. Ternyata dengan proses segini aja hasilnya udah luar biasa kayak gini. Gimana kalau ternyata prosesnya itu lebih panjang lagi? Aku lebih sabar lagi gitu dalam proses tersebut, pasti hasilnya jadi makin luar biasa gitu. Coba deh kalau kamu sukses tanpa proses, nggak puas deh. Coba deh, nggak puas. Seriusan. Nah, teman-teman, pikiran dan juga perasaan gitu ya. Dan deh gini, kayaknya aku gak usah ngelanjutin deh. Kayaknya aku berhenti aja deh di sini. Udah terlambat soalnya. Orang-orang udah jauh banget. Sedangkan aku masih di level 1 contohnya. Atau bahkan baru mulai. Ya, biasanya orang yang berpikiran demikian, ya yang baru mulai atau yang masih di tengah jalan, ngelihat yang udah jauh gitu ya dari dia, pasti ada perasaan insecure. Kayaknya, ah gak usah deh, kayaknya umur 25 tahun terlambat deh buat mempelajari sesuatu. Padahal, gak ada kata terlambat. Mau kamu umurnya 30, 28, 35, berapapun, gak ada kata terlambat untuk menaikkan taraf berpikir kita supaya hidup kita lebih berkualitas. Gak ada kata terlambat. Pokoknya seterlambat apapun kamu, gak apa-apa mulai banget dari nol juga, gak apa-apa. Karena lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Bayangin deh kamu dari kota A ke kota B, karena ada suatu hal nih di kota B penting banget. Ya, penting banget buat kebutuhan kamu, contohnya kebutuhan primer kamu. Orang-orang udah sampai di sini, udah hampir deket, ada juga yang masih di tengah-tengah, dan kamu masih di level 1, contohnya masih di sini gitu. Ngelihat orang lain udah pada jauh di sana, kamu tuh kayak, ah kayaknya udah deh, berhenti aja. Jangan, jangan berhenti. Lanjutin, walaupun jalannya pelan-pelan. Lanjutin, walaupun tertatih-tatih. Boleh gak sih istirahat? Boleh, karena manusia itu bisa capek. Apalagi yang baru mulai, gampang capek. Itu hal yang sangat wajar, hal yang udah biasa. Tapi ya silahkan istirahat. Tapi jangan berhenti. Karena kalau kamu istirahat, ada kalanya kamu akan lanjut lagi dong sampai ke tujuan. Tapi kalau kamu berhenti, kamu kan gak bakal nyampe sana. Kamu pikir kamu apa? Ya kan? Nah, jadi gitu guys. Kalian dapat kan poinnya? Ya, videonya singkat sih, tapi semoga kalian dapat poin-poinnya gitu ya. Jadi buat kalian yang lagi insecure, udah, ayo kita bangkit lagi. Kamu boleh membandingkan diri dengan orang lain, tapi untuk dijadikan inspirasi buat kalian. Jangan sampai jauhan, karena nanti kalian akan overthinking. Ketika overthinking, depresi, stres, insecure, berhenti dari tengah jalan. Nah, itu yang bahaya. Nah, buat kalian juga yang ngerasa terlambat, ingat ini, gak ada kata terlambat berapapun umur kamu. Mau itu 30, 35, 25, gak ada kata terlambat. Apalagi untuk belajar. Untuk memulai sesuatu gak ada kata terlambat. Lebih baik tertatih-tatih, lebih baik jalan, apalagi lari, boleh banget. Untuk mencapai suatu tujuan daripada berhenti dan tidak sama sekali. Thank you for watching. Bye-bye.